In the heart of Baghdad, under the Abbasid Caliphate, knowledge became a treasure greater than gold. Scholars preserved Greek, Persian, and Indian wisdom, then built upon it with discoveries of their own. Al-Khwarizmi gave birth to algebra. Ibn Sina wrote his canon of medicine, and Al-Haytham unlocked the secrets of vision and light. For centuries, the Muslim world led humanity in science, art, and philosophy, an age remembered as the Golden Age of Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yulia Citra dari kelas KPID dengan NIM 304251224. Di sini, saya akan menyampaikan sedikit materi tentang The Golden Age of Islam atau yang biasa dikenal dengan masa keemasan Islam. Langsung saja kita ke materinya. Di masa ketika Eropa masih diselimuti kegelapan abad pertengahan, sebuah cahaya terang justru bersinar dari timur. Itu adalah cahaya ilmu, kebijaksanaan, dan peradaban yang berasal dari dunia Islam. Masa itu dikenal sebagai The Golden Age of Islam atau masa keemasan Islam, masa di mana umat Islam tidak hanya menjadi penguasa wilayah, tetapi juga penguasa pengetahuan. Dari Baghdad hingga Andalusia, dari Kairo hingga Samarkand, ilmu berkembang pesat, dan manusia berlomba-lomba menulis, menerjemahkan, serta menemukan hal-hal baru. Kisah ini dimulai pada abad ke-8 Masehi di bawah pemerintahan dinasti Abbasiyah yang berpusat di Baghdad, Irak. Para khalifah Abbasiyah dikenal cinta ilmu. Mereka sadar bahwa kejayaan sejati bukan hanya lewat peperangan, melainkan melalui pencerahan akal dan hati. Khalifah Harun al-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun adalah dua penguasa besar yang menjadikan Baghdad sebagai jantung peradaban dunia. Di masa itu, menuntut ilmu dianggap ibadah. Setiap pena yang menulis kebenaran dianggap lebih tajam dari pedang. Bangsa-bangsa dari timur dan barat datang ke Baghdad, membawa buku, pengetahuan, dan ide-ide besar. Kota itu menjadi seperti magnet bagi orang-orang yang haus akan ilmu. Di tengah semaraknya semangat ilmu itu, lahirlah sebuah lembaga luar biasa bernama Baitul Hikmah atau House of Wisdom. Baitul Hikmah bukan sekadar perpustakaan, ia adalah pusat penelitian, tempat penerjemahan, dan laboratorium bagi para ilmuwan dari berbagai penjuru dunia. Bisa dibilang, Baitul Hikmah adalah universitas pertama di dunia, tempat di mana sains, filsafat, dan spiritualitas bersatu. Di sanalah berkumpul ilmuwan dari berbagai bangsa dan agama, Muslim, Kristen, Yahudi, Persia, bahkan India. Mereka tidak datang untuk berdebat, melainkan untuk belajar dan mencari kebenaran bersama. Setiap hari, gulungan naskah dari Yunani, Persia, dan India diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Namun, para ilmuwan Muslim tidak sekedar menyalin, mereka mengembangkan, mengoreksi, dan menyempurnakan teori-teori lama. Mari kita bayangkan suasana di dalam Baitul Hikmah, meja-meja penuh dengan manuskrip, lampu minyak menyala di setiap sudut, dan di sana duduk para tokoh besar, yang kelak namanya akan dikenang sepanjang masa. Al-Khwarizmi, sang ahli matematika, menemukan sistem aljabar dan konsep algoritma dasar bagi komputer modern. Al-Kindi, filsuf besar, mencoba menjembatani antara ilmu akal dan wahyu, membuka jalan bagi lahirnya filsafat Islam. Hunain ibnu Ishaq, seorang dokter sekaligus penerjemah, menerjemahkan karya kedokteran Yunani dan menulis buku anatomi yang luar biasa detail. Al-Razi, penemu bahan kimia dan obat-obatan, dikenal sebagai bapak kedokteran eksperimental. Al-Batani, ahli astronomi, membuat perhitungan posisi planet dan bulan dengan ketepatan yang mengagumkan, bahkan menurut standar hari ini. Baitul Hikmah bukan hanya tempat menulis dan membaca. Ia adalah tempat lahirnya ide-ide besar yang menembus batas waktu.
Semangat ilmu yang lahir di Baitul Hikmah menyebar ke seluruh dunia Islam. Di Spanyol, berdiri Masjid Cordoba dan Istana Alhambra, simbol harmoni antara seni dan spiritualitas. Di Kairo muncul rumah sakit dan madrasah yang menjadi model pendidikan modern. Di Andalusia, Ibnu Rushd menulis tentang logika dan hukum. Sementara di Bukhara, Ibnu Sina menulis Al-Qanun fi Al-Tib, buku kedokteran yang dipakai di Eropa selama 500 tahun. Ilmu pengetahuan berkembang pesat, dari matematika, astronomi, kimia, hingga sastra dan musik. Setiap bidang ilmu menjadi bukti bahwa Islam tidak pernah memisahkan akal dan iman. Kejayaan ilmu di masa Abbasiyah juga melahirkan masyarakat yang beradab dan makmur. Sekolah dan perpustakaan terbuka untuk umum. Rumah sakit menyediakan layanan gratis dengan dokter spesialis dan sistem administrasi yang tertata. Sementara itu, jalur perdagangan dunia dikuasai oleh para saudagar muslim dari timur hingga barat. Mereka tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga menyebarkan ilmu, bahasa, dan budaya. Baghdad, Cordoba, dan Kairo menjadi kota metropolitan dunia, dikenal karena kemakmuran, keindahan, dan keteraturannya. Di Cordoba, lampu-lampu jalan sudah menerangi kota saat sebagian besar Eropa masih gelap gulita. Namun, tak ada kejayaan yang abadi. Perpecahan politik, kemalasan intelektual, dan konflik internal perlahan melemahkan peradaban Islam. Puncaknya terjadi pada tahun 1258 Masehi, ketika pasukan Mongol menyerbu Baghdad. Baitul Hikmah dibakar habis, ribuan buku dan manuskrip tenggelam di Sungai Tigris. Airnya dikatakan berubah hitam, karena tinta dari ilmu yang hilang. Tapi, sejatinya, ilmu itu tidak benar-benar hilang. Ia menyeberang ke Eropa, menginspirasi masa Renaissance dan kebangkitan ilmu pengetahuan di Barat. Dari kisah The Golden Age of Islam, kita belajar bahwa kejayaan datang ketika ilmu dan iman berjalan beriringan. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Sabda Nabi Muhammad SAW. Ilmu membuat manusia beradab, toleransi dan kerjasama lintas perbedaan membuat peradaban menjadi kuat. Dan ketika umat Islam membuka diri terhadap pengetahuan, dunia pun mendapatkan cahaya dari timur. Maka tugas kita hari ini adalah menyalakan kembali cahaya itu dengan belajar, berkarya, dan menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Semoga masa keemasan itu bukan hanya kenangan, tetapi semangat yang kita hidupkan kembali. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.